Cintailah kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakan kamu. Kali ini saya akan bicara tentang Tritunggal. Bagaimana memahami rumusan ini, bagaimana proses terbentuknya, dan yang terpenting di bagian akhir nanti, saya akan bicara tentang bagaimana memahami kata Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan apa arti pentingnya bagi penghayatan iman kita. Sayang sekali, rumusan Tritunggal ini, ajaran iman ini, itu sering kali diserang oleh orang-orang yang bukan Kristen. Ya, kita dituduh sebagai memberikan ajaran yang tidak logis, ajaran yang sesat, yang menyembah berhala, ya, menyembah tiga Allah, dan sebagainya. Ketemu orang Nasrani di Bekasi, di Duku Bima, dia masuk Islam. Saya tanya, kenapa kau masuk Islam? Dia bilang, Ustaz, saya berpikiran sederhana. Kalau Tuhan tiga, banyak masalah, mau diskusi terus kapan bisa membuat keputusan-keputusan. Kalau Allah Subhanahu wa taala wala yusyriku fi hukmihi ahada. Allah tidak pernah mempersertakan satu orang pun sama Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri semuanya. Tidak butuh yang lainnya. Nah, kalau Tuhan tiga, ya. Kemudian diskusi, ya, ini daerah kekuasaan saya misalnya, repot kan? Ini ranah saya misalnya, repot. Sangat tidak logis. Sangat tidak logis. Nah, saya akan tunjukkan bahwa ajaran ini sangat logis dan punya dasar Alkitabiah, tidak seperti yang dikatakan oleh Ustadz Zakir Naik. Concept of Trinity, the word Trinity doesn't exist anywhere in the Bible. The word Trinity is not there in the Bible, but it is there in the Quran. Quran says in Surah Nisa chapter 4 verse 171, it says, "Wala taqulu salasa." Don't say Trinity. Inta khair lakum. This has stopped, it's better for you. Memang benar bahwa kata Tritunggal itu tidak ada di dalam kitab suci. Bahkan kalau Anda lihat syahadat orang Kristen, baik itu Katolik maupun Protestan, Anda juga tidak menemukan kata Tritunggal. Tidak pernah disebut aku percaya akan Tritunggal. Tetapi aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, aku percaya akan Yesus Kristus, aku percaya akan Roh Kudus. Tidak ada kata Tritunggal. Ya, karena Tritunggal itu adalah rumusan teologis. Usaha para teolog dan Bapak Gereja untuk merumuskan refleksi iman mereka tentang siapa Allah yang dialami Israel maupun gereja purba. Ya. Rumusan ini bahkan baru dirumuskan, ya, baru tercetus pada abad ketiga oleh Tertullianus. Namun bukan berarti bahwa rumusan itu dibuat begitu saja, melainkan berdasarkan indikasi-indikasi yang ada di dalam kitab suci dan yang dihayati oleh orang Kristen purba. Karena itu, Anda harus melihat bahwa teks ini, walaupun tidak ada dalam kitab suci, dia punya dasar yang kuat sekali. Ya, ini suatu rumusan yang luar biasa yang mau mengatakan satu Allah, kami mengimani satu Allah yang ada dalam tiga pribadi. Tiga pribadi di dalam satu Allah. Satu di dalam tiga, ya, tiga di dalam satu. Nah, bagaimana itu? Itu kan sulit sekali sepertinya mengimani ini, tapi itulah inti dari iman gereja yang saya katakan jauh dari sempurna. Suatu rumusan yang jauh dari sempurna, tapi karena kita tidak mungkin merumuskan Allah yang penuh misteri, Allah yang amat sempurna, yang tidak terbatas, memasukkan itu dengan rumusan di otak kita yang terbatas. Ya, ya, miriplah usaha ini seperti yang dilakukan oleh Agustinus yang mencoba merumuskan misteri Allah Tritunggal, kemudian dia bertemu dengan seorang anak kecil, ya, yang membuat lubang di pinggir pantai, ya, di pasir, lalu dia ambil air laut, dimasukkan ke dalam lubang itu, dan Agustinus bertanya, kau buat apa ini? Nah, kau buat apa? Dia katakan, saya mau memindahkan
air laut ke dalam lubang di pasir ini. Agustinus katakan, wah itu mustahil, tidak mungkinlah kau bisa memindahkan air laut yang begitu banyak ke dalam lubang itu. Begitulah kau. Tidak mungkin engkau memindahkan Allah yang Maha Agung ya, ke dalam otakmu yang sangat terbatas itu. Jadi memang usaha untuk merumuskan, mendefinisikan Allah itu tidak mungkin. Ya. Tapi boleh nggak? Boleh. Dalam arti apa? Ketika kita mendefinisikan, ketika kita merumuskan Allah, kita harus selalu ingat bahwa rumusan kita itu ada batasnya. Tidak absolut. Definisi hanya usaha untuk memahami Allah dengan lebih baik. Supaya kita bisa membangun relasi dengan baik dengan Dia. Tapi kita tidak mungkin memahami Allah sepenuhnya. Karena Allah itu tetap misteri. Dan Dia tidak terbatas. Jadi kalau orang lalu merasa memahami Allah sepenuhnya, dia bisa merumuskan Allah tuh begini, Allah tuh begitu. Ya, dia yang sebetulnya menguasai Allah. Berarti dialah Allah, karena dia atur Allah. Allah kau harus begini, kau harus begitu. Ya. Jadi tanpa dia sadar, dia menjadi Allah. Tapi tentu saja bukan Allah sejati, melainkan Allah lain. Dan dialah termasuk orang yang menyembah berhala. Karena dia mau mengontrol Allah. Allah harus seperti yang dia gambarkan, seperti yang dia pikirkan. Padahal Allah lain, melampaui apa yang dia pikirkan. Jadi, ketika kita merumuskan Allah, kita harus selalu ingat bahwa rumusan kita itu hanya menekankan satu sudut pandang atau sudut pandang tertentu. Karena itu rumusan ini selalu kurang sempurna dan bisa dilengkapi oleh rumusan-rumusan yang lain. Kita tidak boleh mengurung Allah dalam rumusan itu. Jadi jangan sampai mengatakan, oh kalau Allah itu bukan Tritunggal, dia bukan Allah. Sama saja seperti kita mengatakan, Allah itu maha besar. Kalau dia tidak maha besar, dia bukan Allah. Ketika kita mengalami Allah merendahkan diri, Allah yang hina, Allah yang begitu membumi, Allah yang tampil dalam diri orang-orang miskin. Kita katakan, dia bukan Allah. Kita yang mengatur Allah. Kita yang maha kuasa. Kita katakan, oh Allah itu adil. Lalu ketika dia mengampuni, kita katakan, itu bukan Allah. Karena bagi saya Allah itu adil. Allah itu tukang hukum. Tapi ketika Allah hadir berbelas kasih, dia juga bisa mengampuni. Tidak bisa kita katakan hanya Allah seperti itu. Lalu kita mengabaikan semua identitas-identitas yang lain, gambaran-gambaran yang lain tentang Allah. Jadi jangan sampai kita katakan, oh Allah, kalau orang berbuat baik seperti saya ini harus masuk surga. Kalau orang lain yang berbuat baik seperti itu, enggak bisa, dia harus masuk neraka. Tidak bisa. Kita yang mengontrol Allah. Seperti kita mau atur Allah. Ini harus dicemplungkan ke neraka, ini harus dicemplungkan ke surga. Padahal Allah itu maha kuasa. Dialah yang menentukan. Dialah yang mengatur semua. Bukan kita yang mengatur Allah. Tanpa kita sadar, nanti kita jadi Allah lain. Oleh karena itu, kita akan lihat di hadapan usaha-usaha untuk merumuskan Allah, untuk mendefinisikan Allah, antara lain seperti membuat Allah itu Tritunggal. Sebetulnya pertama-tama kita harus dengan rendah hati seperti pemazmur berkata, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganmu, ya, rancanganku dari rancanganmu. Itu firman Tuhan yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Jadi inilah kesadaran kita bahwa kita itu sebetulnya sangat terbatas dalam memahami Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi bukan berarti tidak bisa sama sekali. Kita bisa mendekati Dia dengan keterbatasan kita itu. Nah, apa yang dikatakan di dalam rumusan ini, Allah itu Tritunggal, berarti satu Allah, tiga pribadi. Satu Allah yang terdiri dari tiga pribadi. Di dalam satu Allah, ada tiga pribadi. Apa yang maksudnya di situ?
Saya katakan, ini rumusan yang sulit. Tapi bukan berarti tidak logis. Nanti akan saya tunjukkan betapa logisnya rumusan ini dibuat. Bahkan dengan pemikiran filosofis ya, refleksi yang sangat dalam sampai tercetus rumusan seperti ini. Kalau Allah itu satu, yang maha tinggi itu satu, itu bagi saya biasa. Tidak perlu ngomong, oh ini misteri-misteri yang dalam, yang sulit sekali. Orang biasa mengerti, pakai otak saja kita tahu, satu itu tertinggi yang mesti satu, gampang. Ya, pakai otak saja, nggak perlu iman yang dalam, kepasrahan, ya sudah mau menerima apa adanya, nggak perlu. Cukup pakai otak yang tertinggi satu. Tapi ketika Anda bicara bahwa Allah itu satu, tetapi tiga pribadi, wah ini berat. Ini bukan hanya harus memikirkan pakai rasio, tapi melampaui akal budi. Tapi bukan berarti tidak masuk akal. Ini kelas berat. Makanya orang Kristen melihat inilah puncak pewahyuan. Kalau Allah itu Esa, Allah itu tunggal. Dari awal orang Kristen sudah memahami, sudah menerima, bahkan dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, sudah dikenal itu, Yesus pun memperkenalkan itu. Tapi kemudian dia mengalami Allah seperti yang dialami terhadap Yesus, dialami Roh Kudus. Nanti kita akan lihat, mereka akhirnya menemukan Allah bukan satu tuh seperti batu. Satunya Allah bukan seperti satunya manusia, satunya batu, satunya kayu. Tapi satunya Allah. Lain sekali. Satu, tetapi tiga. Inilah rumusan pengalaman iman. Dari mana mereka merumuskan ini sampai menemukan Allah seperti itu? Ini dari pengalaman iman. Pengalaman iman dalam sejarah yang bertahun-tahun. Lalu mereka merenungkan pengalaman mereka akan Allah yang nyata, Allah yang real, yang dihayati dalam hidup sehari-hari. Bukan Allah yang ngawang-ngawang. Dari langit, plong-plong, aku ini gini-gini. Enggak. Tapi inilah pengalaman iman mereka. Pengalaman orang Israel dan pengalaman gereja purba. Lalu sampai di situ. Nah, apa yang mereka alami? Pengalaman apa yang mereka dapat? Kita lihat dulu. Pertama, kita lihat dalam kitab suci Perjanjian Lama. Ternyata Israel pertama-tama mengalami Allah itu sebagai Allah yang Esa. Lihat kredo mereka. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita. Tuhan, Yahweh. Tuhan itu Esa. Jadi dia pertama melihat nama Allahnya, dia mengalami karena ketika Musa bertanya, siapa namamu? Ehyeh, Asher, Ehyeh. Ehyeh, Asher, Ehyeh. Ya. Jadi Ehyeh, akulah, yang Asher, akulah. Ya, itu sebenarnya kalau diluruskan begitu. Artinya maksudnya, dia ketika ditanya siapa namamu, dia bukan menunjukkan langsung ini nama saya gini, tapi siapa dirinya. Siapa dia? Dia adalah yang hadir, yang bersama Israel. Dia mengalami, Israel mengalami dalam kehidupannya. Allah adalah Ehyeh, Asher, Ehyeh. Dia yang selalu hadir di dalam hidup mereka. Dia yang selalu bersama dia. Nanti dalam Perjanjian Baru disebut Immanuel, Allah beserta kita. Itu pengalaman mereka. Lalu lihat, sekarang katakan, dia pakai kata apa di sini? Tuhanlah Allah kita. Adonai Eloheinu. Eloheinu itu dari kata Elohim. Kalau Anda tahu bahasa Ibrani, Elohim itu sebetulnya bentuk jamak Allah. Walaupun ini bentuk jamaknya aneh. Ya, karena orang Yunani, orang Ibrani, kalau membentuk kata jamak, dia selalu tambahkan im. Ya, misalnya sus, misalnya susim, sus kuda, susim artinya kuda, kuda. Ya, jadi ditambahkan kata im di belakangnya. Tapi ini aneh karena bentuk pendeknya, bentuk tunggal, ya, dari Elohim itu El.
yang berarti Allah atau ilah, ya, yang ilahi, itu El, mestinya jamaknya Elim, tapi kok Elohim? Atau juga bisa kadang-kadang dipakai kata Eloah. Tapi yang saya mau katakan, di balik kata ini, kita bisa menemukan bahwa Israel melihat Allah itu memang satu. Tetapi satunya Allah tidak seperti satunya kita. Satunya manusia. Dia dia jamak di dalam dirinya. Ini kadang-kadang orang katakan inilah jamak transcendence. Dia satu, tapi yang membedakan kita dengan manusia yang immanence. Ya. Contoh lain lagi, ketika katakan ini ya, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, ya, dia katakan, Bayom Ashut Adonai Elohim. Ya. Adonai Elohim, Tuhan Allah. Ya, selalu bentuknya seperti jamak di situ. Kemudian ada lagi ungkapan-ungkapan yang menggambarkan Allah itu seakan-akan jamak. Misalnya di Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan seterusnya. Jadi dia pakai kata kita. Nah, siapa kita ini? Kok Allah mengatakan kita? Oh, ada banyak tafsiran tentang ini. Ada yang mengatakan itu adalah pluralis majestatis, bentuk jamak kehormatan, atau pluralis transcendens, jamak transcendens, atau juga pluralis deliberationis, ya, orang berbicara dengan dirinya sendiri. Sudahlah, tapi bagaimanapun kita melihat ada indikasi, ada jamak di dalam diri Allah. Satu tetapi dibuat jamak. Di Kejadian 11 ayat 7, kita lihat kembali, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Itu peristiwa Menara Babel. Dipakai kata kita. Dengan kata lain, satunya Allah tidak seperti satunya manusia. Ada kesatuan yang transenden, seperti satu tetapi jamak. Entah dia 1000, entah dia 100, entah dia 10, entah dia 3. Bukan urusannya di situ. Tapi kesan ini mulai ada. Allah dialami berbeda. Kesatuan dia dirasakan berbeda dengan kesatuan manusia. Di pihak lain, Israel juga mengalami Allah itu roh. Maka sering ada ungkapan roh Allah, roh Tuhan. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya. Lalu Tuhanku, ya, telah ku penuhi dia, Besaleel, dengan roh Allah. Allah katakan telah ku penuhi dia dengan roh Allah. Apakah roh Allah dan Tuhan sama atau berbeda? Seringkali ada kesan bahwa roh Allah itu adalah Allah sendiri. Tapi seringkali ada kesan roh Allah itu berbeda dengan Allah. Nah ini, jadi pengalaman-pengalaman ini mereka rasakan Allah seringkali hadir di tengah-tengah mereka dalam rohnya. Tapi seringkali dalam Allah sendiri yang hadir. Atau dia hanya hadir dalam firman. Aku tidak punya, Allah tidak berwujud karena dia hanya muncul dalam firman. Nah inilah pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Israel. Singkat kata, saya katakan Israel mengalami Tuhan adalah juru selamat, adalah penebus yang maha kuat, pencipta, tapi dia juga roh, tapi dia juga firman. Firman Tuhan datang kepadaku, dan seterusnya. Inilah pengalaman mereka. Sekarang bagaimana gereja purba mengalami Allah? Saya katakan, seperti Israel, gereja purba juga mengalami Allah. Allah itu Esa pertama-tama. Dan itu diucapkan, diajarkan oleh Yesus sendiri, diingatkan oleh Yesus. Dikatakan, ketika orang bertanya ya, kepada dia, ya, bagaimana mau mencapai hidup kekal, ya, supaya bisa masuk surga dan sebagainya, Yesus katakan, ya, hukum mana? Ketika dia ditanya juga soal mana hukum yang terbesar, ya, mana hukum yang terutama di dalam Torah itu, nah, Yesus katakan, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa.
Walaupun dia pakai bahasa Yunani, Kyrios dan Theos, tapi selalu ditekankan Kyrios eis estin. Ya. Kyrios, Tuhan ini, itu Esa, sama imannya. Karena mereka juga mengimani Allah yang Esa. Jadi tidak ada iman orang Kristen mengimani Allah itu tiga. Tidak pernah. Ya. Allah itu Esa. Dan itu ditekankan oleh Yesus sendiri. Tapi ada pengalaman lain yang mereka alami. Allah yang Esa itu mereka alami seperti apa di dalam kehidupan mereka. Seperti Yesus tunjukkan, dia katakan, kalau engkau memanggil Allah, panggillah dia Bapa. Yesus sendiri memanggil Allah sebagai Bapa. Dia katakan, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dan dia mengajak murid-muridnya supaya memanggil Allah itu Bapa. Ketika mengajarkan doa Bapa kami, dia juga katakan, katakanlah Bapa kami. Dan dia alami, orang Kristen juga alami bahwa Allah itu juru selamat. Seperti Maria, ya, ketika berseru, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Jadi mereka alami Allah seperti itu, Allah sebagai Bapa, sebagai juru selamat. Ya. Di pihak lain, pengalaman-pengalaman mereka dengan Yesus, mulai dia hadir, kemudian dia bangkit, dan peristiwa-peristiwa setelah kebangkitan, mereka merasa, mereka mengalami Yesus itu Tuhan. Karena itu dipakai gelar untuk Yesus, disebut Kyrios, dikenakan kepada Yesus. Saya beri contoh di sini ya, ketika ya, dalam surat kepada jemaat di Filipi dikatakan, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ada Allah Bapa, tetapi ada juga Tuhan. Ada juga Yesus yang dilihat sebagai Tuhan. Dan Yesus ditunjukkan sifat-sifat Yesus seperti Allah. Dia juga pencipta, dia juga benar, dia juga juru selamat. Jadi ada dua di sini sekarang. Ada Bapa, ada Yesus. Dan sepertinya mereka sama, tetapi sekaligus sepertinya mereka berbeda. Ya, kalau Anda lihat sifat-sifat Yesus di situ, dikatakan ya, ada, lihat rumusan salamnya, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. Jadi ada Allah Bapa, iman, mereka alami, mereka imani, siapa Allah? Allah itu Bapa, tapi juga mengimani Yesus Kristus juga Tuhan. Dan lihat, di dalam teks-teks Perjanjian Baru, kita melihat ada pengalaman-pengalaman yang mereka menemukan Yesus itu sepertinya berbeda dengan Bapa. Dia itu diutus oleh Bapa, melakukan kehendak Bapa. Bapa lebih besar daripada dia. Dan dia katakan, semuanya sudah diserahkan Bapa kepadaku. Ya. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Jadi ada perbedaan. Bapa dan Yesus berbeda. Bahkan sekarang Bapa lebih besar daripada Yesus. Kemudian kapan Yesus ada? Bahkan Yesus bukan hanya ada dikatakan ketika dia lahir dari perawan Maria, tapi lihat, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ia ada lebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam dia. Itu mereka imani. Lu gimana pengalaman mereka? Pengalaman iman di sini. Ada Bapa, ada Yesus. Dan Yesus juga dari dulu ada. Dan mereka melihat Yesus pun Tuhan, seperti Bapa. Kemudian, mereka juga mengalami ada Roh Kudus sebagai Allah. Roh-roh itu, ya Roh Kudus ini diungkapkan mempunyai sifat utuh seperti Allah. Dia juga Maha Kuasa, Maha Tahu, pemberi hidup, membangkitkan orang mati. Dia memimpin Yesus, dia adalah Roh kemuliaan. Lihat, ungkapan pengalaman iman mereka akan Roh Kudus. Juga mereka menemukan Roh ini juga Allah. Tapi gimana? Yesus Kristus tinggal dalam orang-orang yang percaya secara roh. Tapi gimana kaitan antara Yesus dan Roh, seperti Yesus mengutus Roh Kudus dan sebagainya. Kita lihat di dalam Yohanes 14:24. Dikatakan, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa
yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi ada Bapa, ada Anak, Yesus Kristus, dan ada Roh Kudus. Mereka itu berbeda, tapi juga mengandung ada keterkaitan satu sama lain, erat sekali, dan sama-sama ditampilkan, dirasakan, dialami sebagai Tuhan. Inilah pengalaman mereka. Singkat kata, mereka mengalami Allah yang Esa hadir di dalam kehidupan mereka, berelasi dengan mereka, turun, menjamah mereka, merangkul mereka dalam 3 bentuk. Sebagai Bapa, sebagai Putra, dan juga sebagai Roh Kudus. Dan ketiga-tiganya memiliki keterkaitan yang luar biasa, tidak terpisahkan. Nah, bagaimana mengungkapkan ini? Bagaimana mengungkapkan pengalaman iman ini yang seperti aneh? Lalu muncul, karena iman yang demikian, muncul rumusan-rumusan yang memakai ketiga-tiganya itu. Saya beri contoh di Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi sama. Nama di situ tunggal. Ya, dipakai bentuk tunggal di sana, ya. Tapi di dalam nama itu Bapa, Anak dan Roh Kudus 3. Dalam satu nama ada 3 isinya. Ya. Itu kemudian di dalam Roma 8, 10, 11, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia, roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus, jadi adalah Allah Bapa yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Lihat, ini rumusan-rumusan ini ada menunjukkan, ada indikasi mereka mengimani Allah yang Esa, tapi Allah yang Esa terdiri dari 3 pribadi yang berkaitan satu sama lain. Ya, banyak teksnya sebetulnya yang bisa kita lihat di dalam Alkitab yang mengungkapkan 3 hal ini. Jadi singkatnya mereka mengalami Allah itu satu, tetapi juga 3. Satu, tetapi juga 3. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan 3 ini bukan pribadi yang sama. Mereka satu, tapi sekaligus tidak sama. Berbeda. Masing-masing menyatakan dirinya, menyatakan diri Allah, siapa Allah, dan mengambil peran dalam karya keselamatan manusia. Semua terlibat di dalam karya penyelamatan. Mereka berelasi dengan manusia dengan caranya masing-masing. Sebagai Bapa, sebagai Putra, sebagai Roh Kudus. Nah, gimana? Itu pengalaman mereka. Nah, orang Yahudi maupun orang Kristen awali mengalami Allah seperti itu. Bagi mereka tidak masalah. Mereka dengan cara mereka bisa mengimani, bisa berdoa, mengungkapkan kepercayaan mereka kepada Allah yang satu dalam 3 pribadi itu dengan santai. Betul-betul dia bisa menghayati itu. Tidak ada problem. Masing-masing dilihat dengan fungsinya masing-masing di situ. Namun lama-kelamaan ketika iman ini mulai juga memasuki orang-orang Yunani, orang-orang Kristen Yunani yang di kepalanya itu dijejali dengan pikiran-pikiran filosofis, mulailah mencoba menghayati imannya dengan juga mengaitkannya dengan konsep-konsep filosofis. Bagaimana menjelaskan Allah yang satu, tetapi sekaligus 3 pribadi ini
di dalam cara pikir Yunani. Yang bagi orang Yahudi dan bagi orang Kristen purba tidak ada masalah. Mereka santai saja nikmati hayati itu. Karena itu dalam pengalaman mereka dalam hidup sehari-hari. Mereka alami Allah seperti itu. Tapi orang Yunani nggak bisa. Karena di otak mereka sudah ada pemikiran-pemikiran filosofis. Harus masuk akal dong. Gimana kaitan? Kok Allah satu bisa tiga? Apanya yang tiga? Apanya yang satu? Lalu mulai mereka mencoba merumuskan seperti apa sih Allah itu. Tapi sekali lagi saya katakan, rumusan ini tidak pernah sempurna. Bahkan perdebatannya panjang sekali. Lalu dirumuskan apa yang mereka rumuskan? Karena mereka pengaruh Plato dan filsuf-filsuf yang lain, kalau kita baca bagaimana ya filsafat-filsafat Yunani tentang kodrat, hakikat, substansi, aksiden, aktus, potensia, materia, forma. Dia coba jelaskan segala sesuatu dengan rumusan-rumusan, konsep-konsep yang abstrak, tapi sangat mendalam. Nah, dia coba melihat gimana sekarang menjelaskan Allah itu. Lalu dia ada cara pikir ya, prinsip yang dikatakan ada konsep tentang logos, itu juga masuk ke dalam pemikiran mereka. Jadi dirumuskanlah firman, itu dianggap sebagai Yesus firman, dilihat sebagai logos. Jadi apa persamaan dan perbedaannya dengan Allah dari sudut pandang kodrat? Gimana sih kodrat dari logos ini, Yesus Kristus sang firman ini dengan Allah? Apakah mereka berbeda? Apakah Yesus itu sungguh Allah, sungguh manusia? Kalau dia Allah, Allahnya seberapa? Apa kaitannya dengan Bapa? Oh, semua dicoba didiskusikan ya. Pusinglah mereka mencari rumusan-rumusan yang tepat untuk melukiskan itu. Ditemukanlah istilah, sebenarnya dua istilah yang sangat esensial, yaitu homoousios, yaitu satu hakikat, satu kodrat, dan hipostasis pribadi. Ya, sebetulnya makanya saya katakan mulai lama perdebatan terjadi, lalu Tertullianus merumuskan Trinitas, ya, Tritunggal. Dia katakan ada tiga pribadi dalam hakikat Allah yang esa. Jadi homoousios, satu hakikat, satu kodrat, tapi tiga pribadi. Dia bilang dalam satu. Nah, bagaimana lalu seperti prosesnya seperti apa? Lalu terjadi diskusi, ada yang pro kontra, perdebatan dan sebagainya. Dalam Konsili Nicea tahun 325, di situ ditekankan bahwa Allah itu satu kodrat, satu hakikat, putra itu logos, firman, itu sehakikat dengan Bapa. Putra tidak dijadikan, bukan Bapa menjadikan, menciptakan putra, tetapi melahirkan. Dia lahir, keluar dari Bapa, lahir dari Bapa. Itu konsep dia. Jadi kita lihat apa makna lahir di sana. Kemudian Bapak-bapak Kapadokia, ini karena apa tuh makna homoousios dan hipostasis itu masih seperti apa persisnya, kan sulit ini ya. Lalu dikatakan ousia itu hanya istilah teknis untuk ketuhanan, untuk menunjukkan hakikat Allah yang umum. Seperti kita manusia itu adalah hal yang umum, paham generik manusia. Kita ini manusia, itulah hakikat kita sebagai manusia ya. Lalu hipostasis itu istilah untuk eksistensi pribadi masing-masing diri ilahi. Jadi ada hakikat ilahi, Allah dalam arti generik umum, beda dengan manusia. Lalu masing-masing pribadi ini dia bereksistensi. Ya, wah ini sudah istilah-istilah yang sangat rumit karena sangat filosofis. Dia katakan inilah bentuk-bentuk khusus ya, kekhususan masing-masing pribadi, itulah disebut hipostasis. Bisa diungkapkan seperti ini ya. Misalnya saya Paschalis, lalu Petrus, lalu ada Tono dan sebagainya. Saya, Petrus, Tono itu sama-sama manusia, tapi Paschalis, Petrus, Tono itu berbeda sebagai manusia tertentu. Ya, sebagai manusia tertentu itu diungkapkan. Jadi itulah perbedaannya di situ. Sama-sama manusia, tetapi saya Paschalis, saya Petrus, dia Tono dan sebagainya. Ya. Lalu ini tetap tidak begitu mudah untuk dikaitkan dengan Allah. Tapi coba kira-kira seperti apa Allah itu, kok ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau Agustinus melihat ya apa yang disebut dengan pribadi, yang kemudian disebut prosopon, penampaannya, penampilannya, dia katakan itu sebetulnya adalah relasio, adalah
relasi. Karena Allah itu berbeda antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu di dalam relasinya satu sama lain. Dan juga relasinya terhadap manusia. Bagaimana dia berelasi dengan manusia. Maka dikatakan pribadi itu sebenarnya adalah relasi. Relasi. Allah itu adalah dia yang berelasi. Nih, sini kita boleh melihat bentuk istimewa. Jadi adanya perdebatan, adanya usaha-usaha untuk merumuskan antara apa yang disebut homoousios, ya, apa yang disebut dengan kodrat, hakikat, lalu ada yang disebut dengan pribadi, yang dikatakan dalam bahasa Yunani hypostasis, orang Roma mengatakan persona, Inggris person, Indonesia pribadi, tapi tetap tidak bisa menunjukkan apa sih yang dimaksud dengan pribadi Allah itu. Tidak sama dengan pribadi kita, konsep kita modern ini, tidak sama. Inilah hebatnya sebuah misteri Allah. Tidak bisa kita rumuskan dengan kemampuan kita. Allah itu tetap melampaui akal budi kita. Kalau kita katakan, saya mengetahui Allah, saya menguasai Allah, Anda sebetulnya yang menjadi Allah. Anda sebetulnya jadi Allah lain. Anda berhala di situ. Ya. Di sini. Nah, akhirnya dirumuskan secara ringkat bahwa pribadi Tritunggal itu Bapa, itu karena dikaitkan dengan relasi, itu dia tidak dilahirkan. Jadi kalau Bapa melahirkan, ini, sedangkan Putra itu dilahirkan, Bapa tidak dilahirkan. Sedangkan Roh Kudus berasal dari Bapa dan Putra, karena mereka berelasi di situ. Itu dicoba diterangkan makna dari Tritunggal. Bisa katakan kepada Anda hal yang esensial di sini di dalam ajaran tentang Tritunggal. Allah itu satu, bukan tiga. Tidak pernah orang Kristen mempercayai ada tiga Allah. Itu keliru total. Tetapi dia tiga cara berada. Cara dia berelasi dengan manusia. Tampil di dalam tiga bentuk. Ya, maka dikatakan Allah itu satu, tiga pribadi. Allah adalah dia yang berelasi. Itu yang mau dikatakan oleh ungkapan ini. Dia bukan yang mati seperti batu yang kaku begini, tapi Allah itu yang berelasi, yang dinamis, yang menyapa, yang merangkul, yang hadir bersama manusia dan mengkomunikasikan dirinya, bahkan memberi dirinya kepada manusia. Dan ini Allah yang begini ini sudah ada sejak kekal sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan inilah kehidupan interpersonal Allah yang Tritunggal ini lalu dikonkretkan dalam sejarah keselamatan, dan itulah dialami oleh manusia. Saya sekarang tunjukkan dan mau tunjukkan kepada Anda betapa dalamnya konsep Tritunggal ini dan betapa tinggi maknanya bagi kehidupan kita. Kalau kita percaya Allah itu satu, terus untuk apa? Kalau dia tiga, kenapa? Kalau dia 10, terus apa artinya bagi saya? Itu yang penting bagi saya. Kita boleh katakan, oh Allah itu Bapa, oh Allah itu Gembala, oh Allah itu Tabib, oh Allah itu Guru. Tapi apa artinya bagi saya? Gelar-gelar itu, rumusan-rumusan itu. Itu yang penting. Nah, ketika orang Kristen merumuskan Allah itu Tritunggal, tiga tetapi satu, apa yang didapat di situ? Apa efeknya untuk dia? Karena dia adalah gambar Allah. Apa konsep saya tentang Allah akan membantu saya memahami siapa diri saya. Nah, saya coba tunjukkan mengapa orang Kristen memandang Allah sebagai Tritunggal. Coba dalam pemikiran, dalam refleksi saya, lalu mengapa ada istilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pertama-tama, kalau kita mencoba menggambarkan tiga ini dengan analogi-analogi, coba menjelaskan ini dalam kehidupan sehari-hari. Saya ingatkan, analogi apapun tidak pernah bisa menunjukkan siapa Allah. Karena Allah tidak bisa disamakan oleh apapun. Lihat, betapa banyak orang mencoba membuat analogi. Tapi analogi itu bagusnya apa? Mencoba mendekati, bahwa sedikit bisa masuk akal. Tapi toh
tidak bisa mengungkapkan siapa Allah sebenarnya. Beberapa analogi yang saya katakan yang disebut dengan analogi parsial. Jadi ada analogi bunga, matahari, dan manusia. Semuanya itu parsial. Semuanya punya kelemahan. Saya tunjukkan pertama. Dikatakan Allah itu, Tritunggal itu seperti bunga yang terdiri dari bentuk. Nah, bentuk itu misalnya sebagai Bapa, warna, bunga ada warna, itulah anak, dan aroma, itulah Roh Kudus. Jadi dalam satu bunga ada bentuk, ada warna, ada aroma. Analogi ini salah. Membantu kita mencoba bisa satu ada tiga ada dalam satu, membantu, tapi tetap tidak tepat. Karena apa? Bunga, bentuk bunga bukanlah bunga. Dia hanya bagian. Begitu juga dengan warna dan aromanya itu bukan bunga. Kalau kita ambil baunya, ini bau bukan bunga. Tetapi Bapa Anda pisahkan dengan putra, ya, ini Bapa ini Allah. Putra ini Allah. Roh Kudus juga Allah. Itu mereka satu di dalam hakikat. Sama. Seperti saya manusia, Petrus manusia, Tono manusia. Jadi ini bunga, bau bukan bunga. Analogi yang lain, matahari. Jadi sering dipakai atau rokok sering dipakai. Jadi bentuk fisik matahari itu adalah Bapa. Sinarnya itu anak. Suhunya, ya kehangatannya itu Roh Kudus. Wah, bagus sepertinya perumpamaan ini. Tapi saya katakan tetap tidak bisa mengungkapkan Tritunggal. Karena apa? Masing-masing sinar itu bukan matahari. Suhu hangat bukan matahari. Ya, ini hanya bagian-bagian, itu tidak bisa menjelaskan seperti inilah Tritunggal. Lalu orang katakan, oh seperti manusia. Manusia terjadi dari tubuh, jiwa, dan roh. Sama dengan saya katakan tadi. Jiwa saja bukan manusia. Roh saja bukan manusia. Bisa roh macam-macam. Ya, tetap tidak bisa menggambarkan siapa sebetulnya Tritunggal. Seperti apa Tritunggal itu. Inilah misteri yang sangat dalam. Lain lagi ada yang mengatakan analogi transformasi. Ya, Allah itu, Tritunggal itu seperti air. Ketika suhu normal, air berwujud cair, ya, menjadi air. Pada suhu rendah, air berwujud padat, dia es. Dan pada waktu suhu tinggi, dia berwujud gas. Seperti uap air. Jadi 3. Bagus kelihatannya. Tapi, lihat, salah sekali karena mengandaikan pribadi Allah itu seakan-akan tidak berbeda. Bapa itu berbeda dengan putra. Bapa itu berbeda dengan Roh Kudus. Air memang berubah menjadi es atau menjadi uap air. Ya. Tapi itu adalah air. Sedangkan Allah Bapa tidak pernah berubah menjadi Allah Putra. Dia tidak pernah berubah menjadi Allah Roh Kudus. Jadi jangan pikir nanti Yesus ketika naik ke surga, dia menjadi Allah Bapa. Nggak bisa. Jadi ada yang mengatakan, kita ganti, jangan berdoa lagi tentang Bapa kami. Karena Yesus sudah naik ke surga, nggak ada lagi sebutan Bapa. Nggak bisa. Bapa tetap Bapa, Putra tetap Putra, Roh Kudus tetap Roh Kudus, tapi mereka satu. Nah ini yang berat sekali untuk memahami. Ini yang mengatasi rasio manusia. Tapi orang coba memahami. Karena ini pengalaman, dialami di dalam kehidupan manusia. Ada lagi analogi panggilan. Ya, seperti saya katakan, saya di rumah oleh anak saya dipanggil Papa. Di kampus saya dipanggil dosen, Pak dosen. Di teman-teman, di keluarga saya dipanggil Man, Nyoman. Ya. Jadi panggilannya ada 3 atau lebih bahkan. Tapi saya 1. Nah, ini juga tidak cocok untuk merumuskan, menganalogikan Tritunggal. Jadi jangan pikir ketika di surga Allah dipanggil Bapa, ketika dia di bumi dia dipanggil Allah Anak, ketika dia dalam hati manusia dia dipanggil Roh Kudus. Nggak bisa. Ya. Ia tetap Allah itu satu, masing-masing dimanapun dia Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Jadi inilah yang saya katakan, kita tidak bisa menganalogikan Allah. Tetap tidak bisa. Ya. Tapi kita coba memahami dengan analogi itu, mencoba hanya mendekati saja, tapi tidak pernah bisa menggambarkan Allah secara sempurna, karena dia misteri, melampaui akal budi kita, dan itulah yang membutuhkan iman. Tapi iman ini bukan sembarang. Ini refleksi yang sangat dalam, yang membantu kita menghayati kehidupan beriman kita, dan bagaimana membangun relasi kita dengan Allah. Untuk itu mari kita lihat mengapa Allah disebut Bapa, Putra, Roh Kudus, dan apa artinya untuk kehidupan kita. Nah, ini yang saya rasa sangat penting bagi orang-orang Kristen maupun orang-orang yang ingin mengenal Allah Tritunggal. Ini Allah yang sangat luar biasa, ya, sangat dalam permenungannya. Maka disebut puncak wahyu. Saya akan coba jelaskan kepada Anda apa isinya ini. Gimana cara berpikir kita untuk dewasa ini kalau mau memahami Allah Tritunggal. Ini proposal dari saya, ya, coba menghayati ini. Jadi kalau orang Kristen ditanya, siapa Allahmu? Oh, Allah saya Bapa. Tak cukup. Si tanya, oh, putranya kemana? Roh Kudus juga toh? Oh, Allah saya Tuhan Yesus. Lalu bapaknya, Roh Kudus, di mana? Bingung kan? Wah, ini ya, gimana? Oh, tapi mereka satu. Anda juga tidak bisa berkata, oh Yesus, saya mau berdoa kepadamu ya, Tuhan Yesus, ampuni saya. Kamu Roh Kudus, kamu Bapak, minggir dulu ya, kamu istirahat dulu, biar saya sama putra saja. Tidak bisa, karena mereka satu. Di dalam Bapa, aku dan Bapa adalah satu. Bapa lebih besar. Nah, ini bingung orang ini seperti apa? Ya. Kemudian karena apa ya? Kalau kita lalu ditanya misalnya, siapakah Allah orang Kristen itu? Oh, Tritunggal. Tidak ada di dalam Alkitab. Nanti digitukan. Sebetulnya sederhana jawabannya. Itu ada di dalam surat Rasul Yohanes. Karena Yohanes murid Yesus yang begitu lama mengalami hidup dengan Yesus. Dia murid yang dikasih, dan dia merefleksikan pengalaman imannya begitu mendalam, sampai dia bisa merumuskan siapa sebetulnya Allah. Dan dia katakan bagus sekali di dalam suratnya yang pertama, pasal 4 ayat 8 dan 16, di situ dia katakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Di siapa Allah? Allah adalah kasih. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Kenapa? Kasih hadir. Orang tidak mungkin berkumpul lalu musuh-musuhan, ya bunuh-bunuhan. Tidak bisa kumpul lagi. Tapi ketika ada kasih, di situ Allah hadir. Karena Allah adalah kasih. Mengapa konsep kasih ini penting? Kita tahu bahwa manusia ini semuanya mempunyai tujuan hidup. Dan tujuan terakhir kita, tujuan utama adalah hidup bersama Allah. Yaitu mencapai kebahagiaan. Entah itu kita katakan kebahagiaan kekal dan sebagainya. Ya, kebahagiaan kekal itu adalah hidup bersama Allah, bersatu dengan Allah. Kalau memakai istilah Paulus, dia katakan memandang Allah dari muka ke muka. Itulah gambaran kebahagiaan sejati, hidup bersama Allah. Karena siapa? Karena Allah itu adalah sumber hidup, dia adalah kebahagiaan itu sendiri, dan dia sumber kebahagiaan. Kalau kita pikirkan secara manusiawi sekarang, di mana kebahagiaan sejati itu? Kebahagiaan sejati ada di dalam kasih. Ketika Anda mengasihi, ketika Anda hidup dalam kasih, dikasih dan mengasihi, di situ Anda merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Ya, Gomloh katakan, jika cinta melekat, tai kucing rasa coklat. Ya, karena memang orang kalau mengasihi, makanan yang tidak enak pun menjadi enak. Ya, orang merasa bahagia di situ.
Karena itu Allah yang adalah sumber kebahagiaan, Allah yang adalah kesempurnaan sendiri, karena itu dia disebut kasih. Ciri khas kasih selalu berelasi. Masih ingat Agustinus merumuskan pribadi itu, ya, hipostasis itu adalah relasio. Jadi kasih itu selalu mengandaikan relasi. Saya tidak bisa mengatakan kepada diri saya, oh Paskalis, aku cinta padaku. Sepo, gak enak. Tapi saya harus katakan misalnya kepada istri saya, oh Susiana, aku cinta padamu. Jadi ada relasi. Dia mengatakan cinta padaku, aku cinta padamu. Itu terjadi persekutuan. Ada relasi. Itulah kebahagiaan. Ciri khas kasih itu selalu relasio. Karena itu kalau Allah itu kasih, dia tidak mungkin satu kaku di dalam dirinya. Seperti batu mati begini. Tapi dalam dirinya sudah ada relasio. Sudah ada relasi. Karena ciri khas kasih itu adalah berelasi dan membagi, memberi. Di situ kekasan dari kasih, membagi, memberi. Bapa memberi, Putra memberi, Roh Kudus memberi. Maka itu mereka saling, ya, saling memberi di situ. Sebab itulah ciri khas dari kebahagiaan. Kalau Anda bahagia di mana? Ya, kapan Anda sungguh-sungguh bahagia? Ketika Anda berbagi, ketika akan memberi. Jangan pikir ketika Anda punya uang. Uang itu hanya sarana supaya orang bisa mendapat kasih. Kalau ada uang, abang disayang. Tidak ada uang, abang ditendang. Dia sebenarnya disayang. Mengapa perlu cari uang? Tapi jangan sampai Anda cari uang, sayangnya hilang. Itu keliru. Dan ciri khas lagi memberi, berbagi. Nah, kalau kita lihat sekarang, apa yang terjadi dengan Allah yang kita lihat tadi? Satu, kasih. Tapi kasihnya Allah itu sebagai kasih, dia harus berrelasi. Karena itu Allah tidak mungkin esa seperti yang kita bayangkan. Hanya satu mati begitu. Tapi satu berrelasi dalam dirinya. Karena dia sempurna di dalam dirinya. Lalu mengapa dia disebut Bapa, yang satu Putra, yang satu Roh Kudus di dalam relasi di dirinya? Kenapa enggak 10 saja berrelasi di dalamnya? Kok 3? Karena dari pengalaman iman, pengalaman hidup orang Israel dan gereja purba, dia mengalami Allah terutama dalam 3 bentuk ini. Nah, mengapa Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Cara pikir, ikuti cara pikir orang Yunani, karena mereka yang merumuskan istilah ini, istilah Tritunggal ini. Ya. Kalau kita lihat cara pikir mereka tentang Allah, siapa Allah itu? Dia katakan Allah adalah yang ada. Yang ada, yang mengadakan, dan tidak diadakan, dan tidak mengada-ada. Itulah Allah. Allah adalah yang ada, yang tidak diadakan, dan dia tidak mengada-ada. Nah, Allah yang ada ini, lalu dicari, apa sih yang ada itu? Apa? Kapan kita ada? Kapan sesuatu disebut ada? Dulu memang bisa, Anda jawabannya bisa bermacam-macam. Tapi dulu misalnya dari Descartes mengatakan, cogito ergo sum. Saya berpikir, maka saya ada. Walaupun sekarang orang tidak akan terima rumusannya. Tapi dulu orang terima rumusan yang dia berikan. Jadi orang ada ketika dia berpikir. Tetangga saya, bapak saya ada ketika saya memikirkan tentang bapak saya. Ya, saya berpikir tentang teman, oh dia ada karena ketika saya pikirkan. Ada itu ketika berpikir. Kalau Anda hadir di sini, Anda tidak berpikir apa-apa, anggap saja dia tidak ada, karena diam saja tidak mikir apa-apa. Ya, itu konsep dia. Karena Allah itu ada, berarti Allah itu berpikir. Apa yang berpikir? Yang berpikir itu adalah akal budi. Otak itu yang berpikir. Allah yang ada, yang berpikir, maka Allah disebut intelektus, akal budi, intelektus purus, akal budi yang murni, yang berpikir, karena dia ada.
ketika dia berpikir, ketika Allah sebagai akal budi ini yang terus berpikir, maka dia menghasilkan buah pikiran. Ya, satu yang berpikir mesti menghasilkan buah pikiran. Buah pikiran itu biasa disebut dengan ide. Ya, punya ide karena dia berpikir. Ya, ketika Anda berpikir tentang menulis satu buku, ya, ada berpikir tentang siapa Allah, oh dia punya ide, dia mulai tulis. Ada ide. Tapi idemu, gagasan-gagasanmu tidak akan sempurna kalau tidak diungkapkan. Ide itu menjadi sempurna kalau Anda ungkapkan. Nah, cara mengungkapkan ide bisa lewat kata, bisa lewat perbuatan, bisa lewat tanda, ya, misalnya punya ide. Ayo pergi kau dari sini. Anda bisa tunjuk, ayo sikat kau pergi. Atau lewat kata-kata. Tapi umumnya sebuah ide paling gampang diungkapkan dan seringkali paling mudah dimengerti ketika diungkapkan dengan kata-kata. Sehingga kita mempunyai ada intellectus purus, akal budi, yang berpikir, yang mengeluarkan ide, ya, yang melahirkan ide, dan ide ini diungkapkan dalam sabda. Maka kita punya akal budi, kita punya sabda. Akal budi dan sabda ini sama atau tidak? Dia tidak sama, tetapi sekaligus dia satu. Sama tetapi juga berbeda. Berpisah tapi juga satu. Nah, ini kekasannya. Itu bagus sekali mengungkapkan Tritunggal itu. Ya, kenapa? Dia itu akal budi, dia berpikir, dia punya ide itu selalu satu dengan dia, ada di dalam sini, tapi sekaligus juga berbeda. Dia diungkapkan lewat kata. Yang satu melahirkan, akal budi melahirkan ide ini dilahirkan. Masih ingat tadi rumusan Tritunggal? Ya, Bapa tidak dilahirkan, Putra dilahirkan, Roh Kudus berasal dari Bapa dan Putra. Ingat tuh rumusan dari kata Tritunggal. Jadi kita menemukan Allah Bapa, ini disebut Bapa karena dia melahirkan. Dia adalah intelektus, akal budi yang melahirkan ide. Karena dia melahirkan, dia disebut Bapa. Sebetulnya bisa disebut Ibu. Ya, tapi dulu kan patriarkal, jadi orang lebih lihat Bapa yang melahirkan. Jadi kalau Anda baca di dalam Injil Matius misalnya, silsilah Yesus Kristus, itu hampir semua Bapa. Ya, Bapa ini melahirkan laki-laki. Belum ada perempuan juga 5 di situ. Tapi umumnya orang lihat itu laki. Ya, di dalam silsilah itu umumnya laki yang disebut. Karena itu ini disebut Bapa. Mau pakai ibu silakan atau bapak ibu silakan. Tapi gagasannya di situ soal Tritunggal itu, ya. Lalu yang dilahirkan, sabda yang keluar dari pikiran tadi disebut putra karena dilahirkan. Suatu yang dilahirkan dan disebut anak. Maka kita punya istilah Bapa dan Putra. Satu asal, satu yang dilahirkan. Ini beda sekaligus sama. Pisah sekaligus satu. Wah, ini kan luar biasa. Jadi gagasan ini yang mengungkapkan Allah Tritunggal, mencoba memahami Tritunggal di situ. Kemudian karena relasi mereka begitu dalam, begitu sempurna, sehingga relasi itu adalah pribadi. Bukan seperti relasi kita dengan sesama kita. Tapi ini begitu sempurna menjadi pribadi yang disebut Roh Kudus. Yang menyatukan mereka di sini bersatu dalam kasih. Maka Roh Kudus sering disebut roh kasih, roh cinta kasih. Dan ini berasal dari Bapa dan Putra. Dia lahir dari Bapa dan Putra yang menyatukan di situ. Nah, sekaligus berbeda. Roh Kudus tidak sama dengan Putra. Roh Kudus tidak sama dengan Bapa. Tapi mereka sama-sama Allah. Sini, mereka sama-sama Allah. Jadi muncullah gagasan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Satu tetapi tiga. Sama tetapi berbeda. Wah, itu. Inilah dalamnya iman akan Tritunggal ini. Tapi yang terutama,
Jangan hanya merasa bangga, oh dari hebat ya Tritunggal itu. Allah itu satu, tetapi berelasi, dia kasih yang tidak kaku, tapi kasih yang selalu berrelasi, yang memberi, yang berbagi. Apa maknanya bagi kita? Itu yang penting. Ketika kita mengimani Allah Tritunggal, yang kuat sekali dilukiskan oleh Yohanes, dia katakan, pada mulanya adalah firman, ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, lihat di sini kabarnya. Pada mulanya adalah firman, sabda. Firman itu bersama-sama dengan Allah, ya, karena dia ada di otak, akal budi, ada akal budi. Dan firman itu adalah Allah. Nah, lihat. Pada mulanya adalah sabda firman, putra ini. Firman itu bersama-sama Allah, akal budi, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mula-mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Karena ketika Allah mencipta, dia memakai firman. Nah, mari kita lihat sekarang maknanya untuk hidup kita ketika kita mengimani Tritunggal. Manusia adalah gambar Allah. Ketika kita menyadari, memahami Allah itu Tritunggal, dia satu, tetapi bukan satu yang kaku, tetapi satu yang dinamis, satu yang berelasi, satu yang berbagi, yaitu kasih. Maka kita pun yang merupakan gambar Allah harus selalu ingat bahwa kita harus selalu berelasi, membangun komunitas. Allah itu sempurna karena di dalam dirinya dia sudah membangun relasi, dia sudah berkomunitas. Maka kita tidak boleh egois, menyisingkan, mengasingkan dirinya, hidup hanya bagi diri sendiri. Tapi kita masuk di dalam persekutuan, masuk di dalam relasi kasih dengan orang lain. Disitulah kita menemukan kebahagiaan. Disitulah inti dari kepercayaan kita kepada Tritunggal. Bahwa saya Tuhan mau jadi seperti Engkau yang selalu berelasi, tidak picik mengungkung diri dalam kehidupan pribadi, dalam egoisme diri, tapi selalu menjalin relasi, berbagi, menghargai pihak lain. Karena Bapa selalu menghargai putra, putra selalu menghargai Bapa, dan dia katakan, saya untuk kemuliaannya tidak pernah bagi dirinya sendiri, tapi mereka tetap otonom, mereka tetap sendiri, mereka tetap masing-masing menghargai otonominya. Dan dari sini kita belajar bagaimana hidup bersama, bagaimana hidup berkomunitas, bagaimana hidup bermasyarakat, hidup dalam kasih. Terima kasih.